Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala makarimal akhlaqi fi a'lad darajat. Wassalatu wassalamu ala man atabil mubasyirat wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin calon penghuni surga. Tepatnya pada bulan Maret tahun 2023, Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan Indonesia berada pada 9,36%, sedangkan indeks persepsi korupsi berada pada tingkat 115, 5 angka merosot dari tahun sebelumnya. Hal ini hadirin menjadi tamparan keras bagi kita semua, terutama bagi aparatur sipil negara. Belakangan ini hadirin, banyak sekali peristiwa yang terjadi yang menyorot kinerja para ASN. Kepercayaan masyarakat pun kian menurun. Bima Haryawibisana, mantan PLT Kepala BKN Pusat, menyatakan bahwa 35% ASN di Indonesia masuk dalam kategori deadwood, seperti kayu mati karena malas dan rendah akhlaknya. Hanya 20% hadirin yang bisa diandalkan, yang bisa dipercaya penuh dan bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Hal inilah hadirin yang berdampak pada banyaknya ujian dan fitnah yang harus diterima oleh para pegawai. Kecewa, marah, kesal, ini adalah satu hal yang pasti dan lumrah terjadi. Oleh karenanya hadirin, apa yang bisa kita perbuat sebagai seorang ASN? Tanyalah pada diri kita masing-masing. Sudah benarkah kinerja kita dalam menjalankan amanah negara dan melayani masyarakat? Atas dasar inilah hadirin, izinkan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan sebuah dakwah Al-Quran dengan judul Membangun Kultur Akhlakul Karimah di kalangan ASN, dengan landasan firman Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah yang Maha Agung.
Dewan Hakim yang terhormat, hadirin yang dimuliakan Allah, Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya Tafsirul Qur'anil Azim jilid 6 halaman 461 menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang baik dalam berbagai perilaku dan perkataannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji keagungan akhlak beliau sekaligus memberikan rekomendasi kepada seluruh umat manusia untuk menjadikannya sebagai teladan dalam kehidupan ini. Sebagaimana Abul A'la Al-Maududi dalam bukunya The Prophet of Islam menyatakan he is the only one example, bahwa Rasulullah adalah merupakan contoh yang paling lengkap. Maka tidak mengherankan jika seorang Michael Hart dalam buku fenomenalnya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History menyampaikan bahwa Rasulullah menduduki tempat pertama dari 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah kehidupan manusia. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki konsentrasi yang sangat besar terhadap perbaikan akhlak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh seorang penyair ternama bernama Syauqi Bey, "Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu." Suatu umat akan abadi dan jaya jika akhlak dan budinya masih ada. Tapi suatu umat akan hancur dan binasa jika akhlak dan budinya telah tiada. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebagai ASN Muslim, sejatinya kita harus memiliki tekad yang kuat dan mengambil sikap untuk membawa Indonesia menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebagai aparatur sipil negara, roda penggerak pemerintahan Indonesia, kita harus memiliki akhlak yang mulia, mencontoh Rasulullah bagaimana dalam menjalankan kepemimpinan dan pemerintahan. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin yang dirahmati oleh Allah, seorang ASN dituntut untuk memiliki karakter yang baik, ikhlas dalam bekerja secara total dan tidak setengah-setengah, jujur dalam bekerja didasari oleh niat yang baik, dan rendah hati dengan tidak mengharapkan pujian dan penghargaan. Seorang ASN, hadirin, tidak hanya dituntut untuk cerdas, pintar dan ahli dalam bidangnya saja, akan tetapi seorang ASN juga dituntut untuk memiliki karakter yang baik, kuat dan berakhlakul karimah. Oleh karenanya, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 4 sifat wajib yang harus kita tiru dan kita teladani, khususnya bagi kita di kalangan para ASN. Sifat itu adalah siddiq, amanah, tabligh dan fatonah. Yang pertama adalah siddiq, yang artinya benar. Seorang ASN harus mampu dan berani untuk berkata dan berbuat yang benar, walaupun itu sulit untuk dilakukan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, "Qulil haqqa walau kana murron." Katakanlah yang benar walaupun itu pahit rasanya. Yang kedua adalah amanah, yang artinya terpercaya. Bagaimana seorang ASN bisa menjadi orang kepercayaan, bukan hanya di lingkungan kerja, tapi juga di masyarakat dan dalam keluarga? Apakah itu amanah jabatan, amanah proyek, atau amanah sebagai seorang suami atau istri? Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah."
Jika satu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggu saja kehancurannya. Dan yang ketiga adalah sifat tabligh, yang artinya menyampaikan. Seorang ASN bukan hanya dituntut untuk pandai menjaga amanah, tapi juga para ASN harus menjadi corong untuk terus menyampaikan kebenaran dan mencegah segala kemungkaran. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Yang keempat adalah sifat fatonah, yang artinya cerdas. Seorang ASN tidak hanya dituntut untuk cerdas secara intelektual, tapi seorang ASN juga dituntut untuk cerdas secara emosional dan spiritual. Dengan demikian hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tokoh yang pantas untuk dicontoh, figur yang harus ditiru dan diteladani, sehingga kita bisa menjadi ASN yang berakhlak mulia dan mampu membawa Indonesia menuju pada masa kejayaannya. Dan hadirin, jika kita para ASN hari ini sudah mampu menghiasi diri kita dengan akhlakul karimah, maka kita yakin dan percaya keberadaan kita akan dirasa aman, nyaman, dan bermanfaat bagi orang lain. Oleh karenanya hadirin, mulai hari ini mari kita stop rezim ASN permalas, tidak berakhlak dan tidak inovatif. Bagaimana? Setuju hadirin? Dewan Hakim yang terhormat, hadirin yang dirahmati oleh Allah, hal ini sejalan dengan program pemerintah bernama ASN Berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, yang dicanangkan dan langsung diresmikan oleh mantan Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Juli tahun 2021 yang lalu. Beliau sangat optimis untuk bisa mewujudkan impian menuju Indonesia Emas 2045. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari uraian yang telah saya sampaikan tadi dapatlah diambil sebuah kesimpulan bahwa dengan memperkuat akhlak dan integritas, maka kita para ASN diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, memberikan pelayanan yang lebih baik dan menjadi teladan bagi masyarakat, serta berkomitmen untuk menghapus budaya malas dan tidak berakhlak demi kemajuan bangsa yang lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan hadirin. Jalan-jalan ke Palangkaraya, tidak lupa membeli makanan. Demikian dakwah dari saya. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.